Shalom, selamat pagi anak-anakku. Baiklah, kita akan mulai belajar kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pelajaran 12, bersyukur bukan sekedar pasrah ya nak ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bu Inti pimpin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam ini, dan pagi ini Tuhan bangunkan dengan penuh sukacita. Kami akan mulai aktivitas kami mau belajar Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa memahami, mengerti apa yang boleh kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu seperti yang ada di buku cetak kalian. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kamu dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Iya anak-anakku, bersyukur bukan sekedar pasrah. Ya. Di dalam 2 Korintus 14 ayat 15 sampai 18 kalian bisa membacanya. Di buku cetak kalian sudah ada. Kemudian kita masuk di dalam pengantar. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, anak-anakku, itu pengantar kita pada pagi hari ini bahwa bersyukur itu bukan sikap yang pasif, tetapi aktif, ya. Aktif karena harus ada tindakan yang dilakukan oleh kita semua untuk menunjukkan rasa bersyukur. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Mari kita sebutkan satu hal yang mungkin bisa kamu syukuri pada saat ini. Mungkin bukan cuma satu, tapi banyak, ya. Ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri. Nah, bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur? Dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri? Mari kita coba untuk melihat beberapa hal yang mendorong kita untuk bersyukur, yaitu yang pertama, bersyukur untuk karunia Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting. Apakah itu? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, di mana menghapuskan dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat kita nantinya. Kemudian yang kedua,
Kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita, memberikan orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, kemudian teman-teman, dan kesempatan hidup di negeri kita Indonesia ini. Ya, bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, ya, beberapa hal mendorong kita untuk bersyukur. Yang ketiga adalah kita harus paham bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan untuk kebaikan kita, ya. Tidak ada hal yang Tuhan lewatkan sia-sia untuk kehidupan kita, ya. Di buku cetak kalian ada begitu banyak penjelasannya. Kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal-hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Misalnya suatu hari kita mengalami kecelakaan kaki tergilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir. Kejadian kaki tergilir sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari sehingga kita tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Contoh lainnya adalah kisah seorang siswa bernama Ani. Ani adalah siswa yang malas belajar, tidak patuh kepada orang tua dan gurunya. Nah, suatu ketika sang ibu mengingatkan Ani untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Akan tetapi, Ani tidak mengindahkan perintah ibunya. Keesokan harinya, Ani terlambat tiba di sekolah dan ibu guru sudah ada di dalam kelas. Nah, ketika tiba saatnya memeriksa tugas sekolah, ibu guru mendapati bahwa Ani tidak mengerjakannya. Nah, menurut kalian, apa yang akan Ani lakukan? Mengakui bahwa ia tidak membuat tugasnya? Atau ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa ia membantu ibunya sehingga tidak sempat mengerjakan tugas? Sudah sepatutnya Ani bersyukur bahwa melalui hal ini, ia diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang salah yang akan membawa kerugian. Ia juga dapat mengubah sikap malasnya menjadi sikap rajin. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah Ani adalah tidak baik untuk membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru, ya. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan atau kelalaian, hal itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi suatu pembelajaran yang berharga. Kita ingat bahwa pengalaman adalah guru yang berharga untuk kita dan menjalani kehidupan selanjutnya menjadi lebih baik. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan belajar dari kesalahan sehingga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, hal yang mendorong kita bersyukur adalah dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksaan, ya. Jadi dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan bersukacita, bukan dengan duka dan paksaan. Allah menginginkan kita memiliki hidup optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakan Tuhan. Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman atau ada duka, ada rasa pahit, itu memiliki tujuan Allah membuat itu. Allah membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa melewati segala tantangan di dalam kehidupan ini. Bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Kemudian yang kelima adalah kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia. Kita bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang kaya atau banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan buat kita. Hidup tidaklah membosankan karena ada hal-hal yang baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya.
Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu membuat atau berbuat kebaikan untuk diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah tidak berpikir sempit seperti itu. Ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk suatu negara atau suku bangsa tertentu saja, tetapi untuk semua umat manusia. Luar biasa bukan Allah kita? Ketika Allah menunjukkan hujan, hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya ataupun mereka yang menolak kehadirannya. Jadi untuk semuanya, ya, tidak memikirkan satu golongan saja ketika Allah melakukan sesuatu, ya, tetapi untuk semua umat manusia. Bersyukur sebagai tindakan aktif. Kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 37, ya. Kalian bisa membaca di dalam buku cetak kalian di halaman 92 sampai dengan 93. Di situ dijelaskan, ya. Kadangkala kita bersyukur secara otomatis, artinya apapun situasi yang sedang dihadapi, secara spontan kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, namun di sisi lain ternyata dengan bersikap spontan seperti itu kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apa sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sangat sulit? Selain itu, cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Apa kesalahan mereka? Yaitu ketika menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik adalah sikap menerima apa adanya. Nah, ini berbahaya bahaya. Kenapa? Karena dari sikap ini adalah tanpa melakukan apa-apa. Karena merasa tidak punya kekuatan, kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti itu, ya. Pasrah itu sikap pasif. Tuhan ingin supaya dalam kehidupan sesulit apapun kita tetap memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Pada pelajaran sebelumnya, di pelajaran 7, kita tahu bahwa kita perlu dapat kita sampaikan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah tidak menulikan telinga dan membutakan mata melihat kesusahan yang kita alami. Allah menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Allah juga menunggu apakah kita sungguh-sungguh minta pertolongannya dan bersandar pada kuasanya. Jadi bersyukur ini tidak pasrah begitu saja, tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan, harus aktif kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung pada Allah dalam situasi sulit, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan sendiri. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baiklah anak-anakku, Bu Inti memberikan tugas, ya, evaluasi ada 4, 1, 2, 3, 4, silahkan kalian kerjakan, ya. Tugas ini kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan Jabri ke Bu Inti, ya. Itu kemudian kita melanjutkan lagi, Bu Inti akan coba membacakan tugasnya. Jelaskan arti bersyukur bukan sekedar pasrah. Sebutkan 4 cara bersyukur. Menurut pendapatmu bagaimana mewujudkan sikap bersyukur dalam hidupmu? Kemudian yang keempat, apa yang harus kamu lakukan dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagimu? Iya, itu aja nak pembelajaran kita pada pagi hari ini dan tugas yang sudah Bu Inti berikan. Jangan lupa tetap kalian membuka buku cetak kalian, ya, pelajaran 12 itu halaman 90 sampai 95. Di situ juga ada penjelasan materi dan juga ada evaluasi serta rangkuman. Ya nak ya.
Oke, baiklah anak-anakku, untuk kalian semua tetap semangat dalam belajar. Ya nak ya, tetap jaga kesehatan. Kalau kalian belum ada yang paham atau kurang jelas, silahkan bertanya ke Bu Inti. Selamat pagi, selamat belajar. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Tuhan memberkati.